Wow, Shalom LC. Thanks for having me here. Senang bisa ketemu sama teman-teman semua. Mungkin ada beberapa yang masih belum kenal sama aku. Kenalin, aku Dika Permana, teman-teman semua. Beberapa kali aku share tempat ini dan mungkin yang terakhir waktu masih ibadah online. Dan hari ini aku senang bisa ketemu sama kalian semua on-site tempat ini. Praise God. Wow, luar biasa. Thank you teman-teman semua. Dan di bulan ini kemarin Komerik bilang bahwa kita mau belajar tentang words for word ya. Bagaimana kita mau belajar untuk memperkatakan perkataan-perkataan sebagai firman dalam kehidupan kita. Yang mana setiap perkataan itu akan berkuasa mengubahkan banyak hal teman-teman. Nah, ngomong-ngomong tentang perkataan, ada di sini yang love language-nya word of affirmation. Adakah? Yang aku percaya bahwa orang-orang yang punya love language ini pasti sangat, istilahnya apa ya, hidupnya sangat dipengaruhi dengan kata-kata, benar gak? Hidupnya sangat dipengaruhi dengan kata-kata. Ketika ada orang yang ngomong sesuatu hal yang sedikit menyinggung dia, mungkin dia bisa hancur teman-teman semua. Tapi ketika ada seorang yang memperkatakan kata-kata yang menyemangati dia, dia bisa semangat lagi, bangkit lagi. Dan bahkan nggak cuma yang punya love language ini, bahkan setiap kita pun demikian. Ketika kita dengar kata-kata yang baik, kita akan menjadi orang yang termotivasi. Tapi waktu kita dengar kata-kata yang buruk, kita menjadi orang yang akhirnya down, teman-teman semua. Dan itulah kehidupan. Perkataan menjadi sarana untuk kita berkomunikasi terhadap satu sama lain. Perkataan merupakan salah satu juga sarana untuk mengungkapkan isi hati kita, teman-teman semua. Ada orang yang bilang bahwa gue cinta sama dia misalnya, atau teman-teman cinta sama seseorang, atau teman-teman cinta sama Tuhan. Terkadang hal yang paling pertama akan dilakukan adalah lewat kata-kata dulu, benar gak? Baru setelah itu lewat tindakan sebagai pembuktian bahwa kalian memang mencintai seseorang, kalian mencintai Tuhan. Dan memang kata-kata merupakan sarana untuk kita bisa mengekspresikan hati kita, perasaan kita, pikiran kita, dan lain sebagainya, teman-teman semua. Dan perkataan memiliki aspek yang penting dalam kehidupan manusia, khususnya dalam berkomunikasi, di mana untuk menciptakan komunikasi yang berkualitas tentunya harus ada aturannya, benar nggak? Harus ada norma-norma. Ketika kita ngomong sama orang, kita nggak boleh ngomong asal-asalan. Waktu kita ngomong sama orang, kita nggak boleh ngomong dengan nada yang kurang baik, teman-teman semua. Waktu kita ngomong sama seorang, kita harus menyampaikan dengan baik dan lain sebagainya. Ada aturan-aturan dan terkadang permasalahan atau pertengkaran dalam kehidupan pertemanan kita, dalam kehidupan keluarga kita, itu rata-rata gara-gara kita salah ngomong. Kita salah komunikasi, kita salah memperkatakan sesuatu, akhirnya ada timbul masalah, dimulai dari hal yang kecil sampai akhirnya jadi hal yang besar, teman-teman semua. Dan dimulai dari perkataan. Kalau teman-teman buka di dalam Yesaya 50 ayat yang keempat, kelihatan nggak ya? Yesaya 50 ayat yang keempat, aku akan bacain buat teman-teman semua sambil kita menyimak. Dikatakan bahwa Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Dikatakan bahwa supaya dengan perkataan itu aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Ini merupakan tujuan Tuhan sebenarnya. Dalam kehidupan kita ketika Tuhan berfirman sama kita, ketika Tuhan ngasih pesan sama kita, Tuhan mau supaya kita punya lidah, dan bahkan gak cuma lidah, tapi telinga seorang murid. Yang mau mendengarkan dan mau memperkatakan, mau mengajarkan, mau menyampaikan suatu hal, sehingga akan ada timbul semangat baru buat orang-orang yang sedang letih lesu, teman-teman semua. Karena waktu kita punya masalah, kita tuh bingung ya mau cerita sama siapa gitu. Karena kita merasa bahwa kadang gak ada orang yang bisa kita percaya. Waktu kita cerita sama orang, kita kadang takut kalau orang itu malah share cerita kita ke orang lain. Akhirnya kita jadi gak percayaan sama orang, teman semua. Lalu kemudian padahal kita butuh sharing, kita butuh discuss sama orang lain. Dan ketika teman-teman adalah orang yang dipilih sama seseorang untuk menjadi teman diskusi, please, teman-teman perlu dengar. Teman-teman perlu memberikan kata-kata kekuatan buat mereka. Dan teman-teman perlu tahu bahwa terkadang ada hal-hal rahasia yang gak bisa kita sampaikan pada orang lain. Kalau orang sudah percaya sama kita, berarti dia punya satu maksud. Dan harga sebuah kepercayaan itu sangat mahal, teman-teman semua. So betul-betul ketika ada orang yang sharing sama kita, dia pasti mau ada suatu hal yang dia dapatkan balik ketika dia cerita sama kita. Dan
Itu pun yang Tuhan mau sebenarnya. Supaya apa? Supaya kita bisa memberi semangat baru pada orang yang letih lesu, yang lagi ada problems dalam hidupnya, yang lagi sakit mungkin. Ketika kita sakit ada orang yang datang mungkin atau ada yang telepon doain kita bakal happy banget. Kita bakal semangat lagi dan itulah kuasa firman teman semua. Bisa memberikan kita semangat, bisa memberikan kita gairah. Dan gak salah lagi, jangan salah juga teman semua. Kata-kata yang salah pun akan membuat orang malah bisa menjadi semakin sakit, semakin sedih, semakin down dalam hidupnya. So kita harus betul berhati-hati. Nah bicara tentang perkataan, kalau teman-teman tahu sepanjang satu dekade dari 2019 sampai 2029 itu secara penanggalan Ibrani namanya dekade P, teman semua. Dekade P ini artinya mulut. Di mana dalam 10 tahun tersebut teman semua, Tuhan akan banyak ngomong sama kita orang-orang percaya tentang mulut, tentang perkataan. Tentang suatu hal yang kita akan keluarkan, kita akan ciptakan lewat kata-kata kita teman semua. Dan kita harus lebih memperhatikan kata-kata dalam mulut kita supaya apa? Supaya kita nggak salah ngomong. Bahkan ini aku sempat dengar sharing dari Bu Gembala kalau nggak salah, Bu Gembala tempat aku melayani, dia sempat sharing bahwa Dika tahu nggak, 2020 awal kemarin kan kita COVID, dia bilang gitu kan. Kita COVID lalu kemudian berkaitan juga dengan penanggalan Ibrani, di mana 2020 itu masuk ke dekade P katanya. Dan kenapa, apa hubungannya sama COVID? Waktu COVID mulai, semua diwajibkan pakai masker. Semua diwajibkan pakai masker yang menurut dia, menurut istilahnya apa ya, kayak mungkin doanya dia dan Tuhan teguhkan sesuatu dalam hidup dia, bahwa mulut kita akan ditutup supaya apa? Supaya kita tidak memperkatakan kata-kata firman, supaya kita tidak memperkatakan kata-kata berkat, supaya kita tidak memperkatakan kata-kata yang baik kepada orang lain, kepada diri kita, supaya kita susah untuk memuji Tuhan dan lain sebagainya dan semua. Dan kalau aku pikir-pikir lumayan make sense juga sebenarnya, gitu kan? Lumayan make sense karena apa? Karena betul kita pakai masker sehingga kita akan lebih sulit berkomunikasi dibandingkan sebelumnya gitu loh. Tapi menjadi poin adalah bagaimana banyak hal dalam kehidupan kita yang sebenarnya akan menghalangi kita untuk memperkatakan kata-kata yang baik. Banyak hal yang menghalangi kita untuk kita memperkatakan kata-kata berkat kepada banyak orang teman semua. Karena apa? Karena mungkin kita terbiasa mendengarkan kata-kata yang tidak benar dalam kehidupan kita sehingga ketika ada orang yang datang sama kita, kita susah juga untuk mengimpartasikan apa yang baik buat mereka karena yang kita dengar juga terkadang apa yang tidak baik. So kita mulai dari kehidupan kita untuk kita mulai mendengar suatu hal yang baik sehingga kehidupan kita terisi dengan suatu hal yang baik dan ketika kita memperkatakan sesuatu, kita akan memperkatakan suatu hal yang baik juga. Amin. Nggak gerak ya? Sorry. Oke. Mazmur 34 ayat 14 dikatakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Tuhan mau supaya kita betul-betul menjaga lidah kita terhadap yang jahat. Saking gampangnya kita ngomong teman semua, kadang kita suka ngomong asal-asalan. Waktu kita candaan sama teman-teman kita, kadang kita suka candaan yang ternyata menyakiti mereka dan terkadang ada kata-kata yang jahat yang ternyata keluar dari bibir mulut kita dan Tuhan mau supaya kita menjaga lidah kita semua dari apa yang jahat. Bahkan di 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kalau kita mau lihat hal baik teman semua, atau kita melihat hari-hari kita baik, hal yang paling penting yang perlu kita jaga adalah perkataan kita. Banyak orang yang akhirnya fail dalam usahanya, dalam bisnisnya teman semua, atau dalam studinya, karena apa? Karena mereka sulit untuk menjaga perkataan mereka. Yang tadinya mungkin mau ada investor datang sama kita misalnya, karena kita sudah presentasi suatu hal yang baik nih, bisnis plan yang bagus banget, tiba-tiba karena kata-kata kita salah, akhirnya si investor tersebut nggak jadi untuk invest sama kita dan semua. Klien yang tadinya mau closing sama kita, gara-gara mungkin kita salah ngomong, atau ternyata dia mendapati kita ngomong jorok misalnya, akhirnya nggak jadi deal sama kita dan semua. Jadi firman Tuhan sangat betul dan amin adanya dikatakan bahwa siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik dalam hidupnya, ia harus jaga
lidahnya, teman semua. Termasuk aku juga. Jangan sampai ketika aku sharing sesuatu, aku men-sharingkan suatu hal yang tidak tepat, yang tidak benar. Apa yang menjadi dampak? Ya mungkin hari ini aku bisa ketemu sama teman-teman, but next time kita nggak tahu lagi kalau misalnya tiba-tiba aku salah ngomong atau aku keceplosan suatu hal yang kotor misalnya. Kita nggak tahu, teman-teman NLC mungkin ada tim evaluatornya yang mengevaluasi setiap pembicara misalnya, dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita yang tidak merugikan kita hanya karena kata-kata kita yang keliru yang kita ucapkan. So betul-betul kita harus hati-hati. Jagalah lidahmu alias jagalah perkataanmu. Bahkan kalau misalnya kita lihat tadi di ayat Mazmur dan 1 Petrus hampir sama katakannya jagalah lidah, terus kemudian di 1 Petrus pun dikatakan jagalah lidah juga, berarti ini satu hal yang penting buat kita untuk kita perhatikan semua. Nah, ada 3 poin bagaimana caranya kita menjaga perkataan kita semua. Ada 3 poin bagaimana caranya kita bisa menjaga perkataan kita. Poin yang pertama, ini yang perlu kita pelajari, bagaimana bukan hanya kita mudah buka mulut, tapi juga belajar untuk tutup mulut, teman semua. Gak cuma gampang kita buka mulut dalam artian kita ngomong, teman semua, tapi kita juga harus belajar untuk tutup mulut. Dengan cara apa? Dengar dan tahan. Dan ini hal yang sangat susah terkadang. Untuk kita mendengar dan kita tahan supaya kita nggak ngomong, itu bukan hal yang gampang terkadang buat kita. Apalagi kalau ada orang yang konfront sama kita. Rasa-rasanya kita mau ajakin mereka debat, bener gak sih? Kalau misalnya ada orang-orang yang nyala-nyalain kita, orang-orang yang nuduh kita, rasanya kita kepengen datengin dia, kita kepengen ngomong suatu hal yang menurut kita benar. Tapi Tuhan mau ajarin kita supaya apa? Supaya terkadang Tuhan mengizinkan, meluaskan orang-orang itu datang sama kita, orang-orang yang nyebelin datang sama kita, supaya apa? Supaya kita belajar untuk menahan diri, teman semua. Supaya kita belajar untuk sabar. Sampai kesabaran kita betul-betul teruji, mungkin akan ada battles yang lain, teman semua. Tapi kadang emang Tuhan sengaja ngizinin orang-orang yang kelihatannya nyebelin, kelihatannya kok rusuh banget dalam hidup kita, supaya apa? Supaya kita belajar untuk bisa menahan diri, menahan perkataan kita. Untuk lebih baik kita mendengar daripada kita ngomong, teman-teman. Bahkan di Yakobus 1 ayat 19, dikatakan bahwa, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Tuhan mau ajarin kita supaya kita lebih baik untuk suka mendengar, dibandingkan kita suka ngomong, teman semua. Kalau sekarang banyak banget, bahkan mungkin dari dulu ya, banyak banget kursus-kursus atau ya metode belajar yang mengajarkan kita untuk kita punya public speaking yang bagus, benar gak? Supaya apa? Supaya kalau kita ngomong, lancar ngomongnya, terus kemudian juga teratur dan lain sebagainya, teman semua. Tapi nggak ada kursus yang mengajarkan kita untuk kita mendengar. Bener nggak? Kursus listening. Aneh ya teman-teman ya. Tapi kalau kursus public speaking mungkin banyak banget dan laris banget teman semua. Dan kebetulan aku punya istri, dia orang Batak, teman-teman. Dia orang Batak dan dia memang cerita sama aku dan keluarganya pun memang cerita sama aku bahwa orang Batak tuh sudah mengajarkan anak-anaknya untuk berani ngomong di depan umum, itu bahkan dari usia 5 tahun ke bawah. Udah dikasih kesempatan buat ngomong di depan umum. Makanya kalau kita lihat banyak pengacara-pengacara yang orang Batak. Karena mungkin mereka udah dilatih dari kecil untuk ngomong sesuatu dengan semua. Tapi, ini maksudnya bukan ngomongin tentang ras ya, ini sebagai contoh aja. Tapi gini, sangat sedikit, sangat jarang pendidikan yang mengajarkan kita untuk kita mudah mendengar dibandingkan kita mudah berkata-kata dan semua. Tapi firman Tuhan udah ngajarin kita bagaimana supaya setiap kita hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Ketika ada orang yang konfront sama kita belajar dengerin dulu. Apa yang menjadi alasan dia membantah statement kita misalnya, atau apa yang menjadi alasan dia untuk dia ngomongin suatu hal yang buruk sama kita. Mungkin dia punya alasan yang menurut dia benar, kita bisa dengar, dan ketika kita bisa menjawab, kita akan menjawab dengan kata-kata yang penuh dengan hikmat, teman-teman semua. Akhirnya yang tadinya mau ada perselisihan, tadinya mau ada pertengkaran, semuanya bisa teredam. Karena apa? Karena kita merespon dengan baik. Yakobus ngajarin kita untuk kita punya respon yang baik, teman-teman. Dengan apa? Dengan gak cuma buka mulut, tapi juga belajar untuk diam. Dengan cara apa? Mendengar dan
tahan, teman-teman. Tempatkan setiap orang itu penting buat kita. Itu yang bikin kita mau denger. Kalau misalnya kita lihat orang itu penting buat kita pasti akan kasih telinga buat orang itu ngomong, bener gak? Waktu kalian pertama kali ketemu sama camar kalian misalnya, oke, ketemu sama camar kalian pertama kali, nggak mungkin dong kalian bawel depan dia, ya nggak sih? Nggak mungkin kalian tiba-tiba dengan pedenya menceritakan siapa diri kalian sebelum mereka tanya. Yang ada biasanya kita bakal diem banget. Kita bakal diem dan ketakutan dan bahkan gemetaran waktu kita mau ketemu pertama kali sama camar kita. Aku ngerasain banget waktu aku pertama kali mau propose si Audrey untuk nikah sama aku dan semua, aku harus menghadap ke orang tuanya. Dan puji Tuhan walaupun dia orang Batak tapi nggak terlalu ribet banget. Biasanya kan kita harus menghadap ke siapa dulu baru nanti kemana banyak banget rules-nya. Tapi hari itu aku langsung ngomong sama papa mamanya. Tapi waktu aku mau ngomong sama mereka, betul-betul kayak mulutku kayak dibungkam teman semua. Bingung mau ngomong apa. Tadinya di rumah tuh udah siapin kata-kata gitu loh. Udah siapin kata-kata tiba-tiba bingung. Akhirnya aku mengizinkan mereka untuk ngomong duluan. Aneh banget ya. Aku mengizinkan mereka untuk ngomong duluan. Udah mami sama papi silakan kalau dia mau omongin sekarang. Itu lucu banget. Tapi di situ aku belajar untuk mendengar teman semua. Akhirnya waktu mereka ngomong sesuatu, aku merasa mulai timbul lagi kepercayaan diriku, baru aku ngomong bahwa Mam, Pap, aku udah punya rencana yang lebih matang sama Audrey dan lain sebagainya. Boleh nggak aku ambil Audrey dan kita mau merencanakan suatu hal yang lebih dalam ke depannya. Dan akhirnya mereka berdua setuju dan semua. Tapi awalnya memang ketakutan. Dan karena kita tahu bahwa kita menganggap mereka penting, makanya aku mau mendengarkan mereka. Demikian juga teman-teman, waktu teman-teman melihat orang-orang itu penting di mata teman-teman, kalian pasti akan mendengar. Yang pacaran misalnya, biasanya tuh cowok paling susah ya untuk denger ya, ya nggak sih? Kalau aku biasanya dulu begitu teman semua, aku kadang susah untuk denger. Kalau misalnya si Audrey ngomong tuh kadang ngantuk. Misalnya kita lagi sharing sesuatu terus dia ngomong atau dia menasihati aku, kadang ngantuk teman semua. Ngantuk dan bahkan kayak misalnya lagi di mobil, tiba-tiba kayak udah mau ketiduran aja teman semua. Udah mau ketiduran dan akhirnya si Audrey tegur gitu kan. Tapi giliran aku ngomong, si Audrey itu harus denger. Dia harus dengar, dia harus menyimak semua. Bahkan terkadang aku harus minta dia untuk ngulangin. Coba tadi aku ngomong apa aja. Giliran dia ngomong, akunya susah mendengar. Dan rata-rata mungkin kebanyakan laki-laki seperti itu gitu loh. Susah mendengar dan susah untuk menempatkan sesuatu itu penting buat kita. Kecuali memang itu benar-benar penting, baru kita akan memberikan perhatian lebih teman semua. Tapi Tuhan mau ajarkan kita supaya siapapun yang kita sedang hadapi, atau orang-orang siapa yang mungkin menurut kita pun dia secara status sosial dia jauh dari kita, atau mungkin secara penampilan dia nggak sama seperti kita, Tuhan ajarin buat kita tetap menganggap mereka penting. Dengan kita menganggap mereka penting, kita akan lebih mudah untuk mendengarkan mereka. Tapi kalau kita sudah tidak menempatkan mereka pada posisi yang penting, kita akan underestimate mereka. Kita akan menilai suatu hal yang buruk sama mereka. Akhirnya apa? Yang ada kita akan merendahkan, dan bahkan kata-kata kita pun akan salah ketika kita memperkatakan sesuatu sama mereka. So ini yang Tuhan mau ajarkan buat kita supaya bukan cuma gampang buka mulut, tapi juga belajar untuk tutup mulut, untuk dengar dan tahan teman-teman. Yang kedua, Tuhan mau ajarin kita, ini next aja ya firman-Nya teman-teman ya. Supaya kita juga bisa menjaga perkataan dengan apa? Dengan kita suka mendeklarasikan firman. That's why tadi waktu aku naik, aku ajak teman-teman buat mendeklarasikan firman lewat pujian penyembahan, karena itu penting banget teman-teman. Waktu tadi nyanyi laguku bersyukur, dikatakan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu, dan seterusnya. Di situ pun aku merasakan bahwa benar Tuhan. Waktu aku ngelewatin suatu hal yang sulit dalam kehidupanku, suatu hal yang kelam dalam kehidupanku, aku membayangkan kalau nggak ada Tuhan itu seperti apa gitu loh. Kalau nggak ada Tuhan yang menyertai, itu seperti apa. Bahkan waktu COVID awal-awal kemarin, bisnis yang aku lagi bangun sempat agak goncang teman semua. Agak goncang karena apa? Karena kita kan berhubungan dengan klien ya. Biasanya mereka, kita akan kasih invoice sama mereka, terus kemudian paling lama itu 1 bulan mereka bayar. Tapi karena COVID dan sebagainya, pabrik harus tutup, terus kemudian juga penjualan terhambat buat mereka, sehingga mereka terhambat juga untuk bayar jasa aku tax consultant kebetulan. Jadi
membantu mereka untuk bikin laporan keuangan, terus kemudian laporan pajak dan seterusnya. Dan karena keterbatasan itulah akhirnya sempat sedikit agak goyang. Tapi puji Tuhan, Tuhan menyelamatkan teman semua. Tuhan menyelamatkan sampai gini 2021 awal sudah mulai, 2021 pertengahan lah sudah mulai stabil lagi dan semuanya terlewati. Tapi pada saat waktu kita melewati itu, rasanya nggak gampang gitu loh. Rasanya nggak gampang, kita punya karyawan banyak dan kita harus memikirkan kehidupannya, kita harus memastikan bahwa mereka bisa makan, gaji mereka nggak terpotong misalnya teman semua. Kita harus bayar sewa kantor dan lain sebagainya, banyak yang kita pikirin. Dan waktu itu aku cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau yang sudah memulaikan hal yang baik dalam kehidupanku, maka aku percaya Tuhan yang akan menyertai perjalananku dan akan menyelesaikan dengan sempurna setiap apa yang Kau mulai. Dan itu merupakan kata-kata deklarasi, teman-teman. Dan itu yang terjadi juga dalam kehidupanku secara pribadi. Dan aku yakin juga, semakin kita suka mendeklarasikan firman, maka firman yang mencipta itu akan masuk dalam kehidupan kita dan akan kita keluarkan sebagai suatu hal yang mencipta juga, dan semua. It means ada kuasa yang hebat waktu kita suka deklarasikan firman. Ada kuasa yang hebat waktu kita takut, kita bilang sama Tuhan, Tuhan, aku percaya sekalipun saat ini aku sedang tidak baik-baik saja, kondisiku sedang gak enak, aku sedang sakit, aku takut, tapi aku percaya ada Tuhan yang menyertai aku, karena janjimu katakan bahwa Engkau Immanuel, Engkau menyertai aku sampai kesudahannya. Di situ aku yakin teman semua, ada kekuatan yang baru dalam kehidupan teman-teman semua. Amin. Kalau belum pernah coba, kalau belum pernah ngerasain, teman-teman harus coba. Deklarasikan firman waktu kalian lagi ngerasa down, lagi ngerasa hidupmu gak baik-baik aja. Deklarasikan firman, katakan setiap janji firman Tuhan. Tapi masalahnya kita gak akan tahu janji Tuhan kalau kita gak pernah baca firman Tuhan. Tuh. Kita gak akan tahu kunci kebenaran kalau kita gak pernah baca kebenaran itu, teman-teman. Kalau firman Tuhan katakan bahwa kebenaran akan memerdekakan setiap kita, tapi kita gak pernah tahu isi kebenaran itu apa, kita gak akan merdeka dalam kehidupan kita. Tapi waktu kita tahu konten kebenaran itu apa aja, kemudian ada suatu hal yang sulit menghampiri kita, kebenaran itu menjadi satu senjata untuk kita melawan setiap ketakutan. Menjadi satu senjata untuk kita melawan setiap intimidasi dalam kehidupan kita. Kalau orang bilang kita gak berharga, firman Tuhan mengatakan bahwa kita anaknya. Aku sekalipun kemarin, aku punya baby teman semua, dia baru 7 bulan dan dia lagi mulai rusuh ya, di kasur dia udah mulai guling-guling, terus kemudian udah mulai naik-naik di apa, kalau misalnya kita tiduran tuh dia mulai naik-naik di pundak aku dan tiba-tiba dia kepleset, mungkin kakinya belum terlalu kuat, dia terplecok dan kepalanya nabrak bibir aku, teman-teman. Udah hampir seminggu aku sariawan gara-gara kepentok kepalanya si Keara ini. Tapi apakah aku marah sama dia ketika dia menyakiti aku, teman-teman semua? Ketika dia melakukan mungkin kesalahan yang mungkin dia nggak sengaja, dia nggak marah sama aku. Apakah kemudian aku bilang bahwa dia nggak berharga ketika dia melakukan kesalahan? Apakah kemudian aku membuang dia dan memukulin dia ketika dia melakukan kesalahan? Enggak, teman-teman. Kalau aku sebagai manusia merasakan kasih yang seperti itu dan bisa menyalurkan kasih seperti itu buat anakku, apalagi Bapa di sorga sebagai Bapa yang sempurna, Bapa yang hebat, Bapa yang tahu segala keperluan kita. Ketika pun mungkin kita sedang nakal sama dia, ketika pun kita mungkin sedang menjauhi dia, dia bukan Tuhan yang kemudian menjauhi kita. Dia bukan Tuhan yang kemudian meninggalkan kita, amin. Jadi kalau ada orang yang bilang kita nggak berharga, Bapa di dunia saja ketika anaknya udah kelewatan batasnya kita masih bisa mengampuni, apalagi Bapa di sorga. So kita sangat berharga di matanya. Itu deklarasi firman, teman-teman. Aku percaya Tuhan, aku adalah orang yang berharga di hadapanmu. Aku adalah orang yang mau terus memuji-muji Engkau. Aku mau melihat kebesaran-Mu yang hebat dalam kehidupanku. Maka terjadilah sesuai dengan apa yang kita perkatakan setiap hari, teman-teman. Mazmur 35 ayat 28 dan Mazmur 37 ayat 30. Dikatakan, dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau sepanjang hari. Lanjut, mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu, kata Daud, dikatakan seperti itu. Dan itu yang dia mau ajarkan buat kita juga. Supaya apa? Supaya di lidah kita menyebut-nyebut keadilan Tuhan. Menyebut-nyebut setiap pekerjaan baik yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau kita mungkin belum pernah ngalamin seperti apa kebaikan Tuhan, teman-teman bisa lihat di Alkitab, semuanya itu berisi kebaikan Tuhan. Kalian bisa coba hidupi satu persatu setiap apa yang firman Tuhan itu katakan dan deklarasikan, teman-teman. Dan salah satu cara untuk menjaga agar kita tidak salah dalam menggunakan kata-kata kita adalah dengan menggunakannya secara benar. Dengan cara apa? Dengan cara kita declare firman Tuhan.
Dengan cara apa? Kita terus memperkatakan setiap janji Tuhan dalam kehidupan kita. Lama-lama kata-kata kita yang kotor, karena kita sering mengisi dengan kebenaran, yang kotor itu akan menghilang dan kita akan mengeluarkan suatu hal yang baik dalam kehidupan kita. Jadi kalau mungkin teman-teman sampai hari ini masih ada kebiasaan-kebiasaan mungkin ngomong kotor atau ngomong-ngomong yang berbau kutukan, mati gua, mampus gua, dan seterusnya misalnya. Teman-teman mesti mulai belajar untuk berhenti dari hal itu. Dan mengeluarkan kata-kata yang baik. Karena percaya di setiap mulut dan lidah orang benar, di situ ada kuasa yang bisa mengubahkan banyak hal. Amin. Yang tadinya gak ada, percaya bahwa Tuhan bisa jadikan itu ada ketika kita memperkatakan, teman semua. Kak, atau Dika, Tuhan kan tahu isi hatiku seperti apa, jadi gak perlulah aku memperkatakan firman, gak perlulah aku memuji Tuhan. Tuhan tahu kalau aku mengasihi dia. Yes, Tuhan tahu isi hati kita, bahkan sebelum kita ngomong sesuatu pun dia tahu semuanya, teman semua. Makanya di firman Tuhan dikatakan, Mazmur 139 ayat 4 dikatakan seperti ini, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dia tahu isi hati kita, teman semua. Tanpa kita ngomong pun dia tahu. Tapi kenapa kadang kita harus ngomong? Ini ngomongin tentang confession, tentang pengakuan, teman semua. Deklarasi itu ngomongin tentang pengakuan bahwa kita percaya sama janji Tuhan, dan kita memperkatakan janji Tuhan itu, dan kita menghidupi janji Tuhan itu. Waktu kita ngomong janji Tuhan, teman semua percaya bahwa kuasa lainnya bukan dari Tuhan, mereka juga ikut mendengarkan apa yang kita perkatakan. Makanya waktu kita nengking orang yang kerasukan, kita bilang dalam nama Yesus, setiap roh jahat kau keluar. Kita nggak cuma diem aja dalam hati bilang, dalam nama Yesus roh jahat keluar, tapi dalam hati. Kita membiarkan iblis mendengar perkataan firman Tuhan dan mereka keluar dari orang yang dirasuki misalnya. Kita mau mencoba untuk mendeklarasikan perkataan firman Tuhan sehingga setiap hal dalam kehidupan kita, termasuk benda-benda mati, mereka mendengar firman Tuhan. Mereka tahu apa yang firman Tuhan katakan lewat kita apa? Mendeklarasikan sesuatu. Jadi jangan cuma kita merasa bahwa Tuhan tahu semua isi hati aku, sehingga ketika kita berdoa dalam hati. Keluarkan, perkatakan teman semua. Dan ini yang aku ajarkan juga kepada teman-teman di Infinite Community, tempat aku melayani teman semua. Aku ajarkan mereka supaya mereka ketika berdoa, mereka enggak doa yang minta, tapi mereka doa mendeklarasikan sesuatu. Beda. Kalau doa meminta artinya Tuhan berikanlah aku hari ini keselamatan. Tuhan berikanlah aku damai sejahtera. Itu doa meminta, tapi kita mau belajar untuk deklarasikan. Artinya apa? Kita sudah melihat segala sesuatu itu ya dan amin dalam kehidupan kita. So yang kita katakan adalah Tuhan aku yakin hari ini aku diberkati. Tuhan aku yakin hari ini aku diselamatkan dari setiap perjalananku, dari setiap orang-orang yang jahat. Tuhan aku yakin hari ini damai sejahtera-Mu ada dalam kehidupanku dan aku percayakan hal itu. Dan itu yang kita sedang ajarkan. Dan aku yakin teman-teman bisa melakukan hal itu. Terjadi sesuai dengan apa yang menjadi perkataan kita. Karena yang kita katakan adalah firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu mencipta, maka kalau kita mengeluarkan firman Tuhan, maka firman Tuhan yang sama dengan apa yang Tuhan sampaikan, itu akan mencipta segala sesuatu yang hebat dalam kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, tadi yang pertama, bukan cuma kita mau buka mulut, tapi kita juga harus belajar untuk tutup mulut dengan cara apa? Kita mendengar dan tahan diri. Yang kedua, kita deklarasikan firman Tuhan. Dan yang ketiga, yang gak kalah penting, preach what we do and do what we preach. Artinya jangan cuma suka ngomong, tapi kita gak melakukan. Jangan cuma suka ngajarin orang, tapi kita gak melakukan. Jangan cuma suka menasihati, tapi ternyata kita nihil, teman semua. Tapi yang Tuhan mau adalah apa? Kita harus memperkatakan yang kita lakukan, dan kita lakukan apa yang menjadi perkataan kita semua. Aku yakin bahwa sesuatu yang kita hidupi ketika kita sampaikan kepada orang lain, itu akan menjadi kehidupan buat mereka. Amin. Pernah aku sharing sama seorang teman-teman di mana dia punya keluarga, mamanya selingkuh, teman-teman. Mamanya selingkuh sama orang lain. Lalu kemudian dia sendiri sebenarnya sudah belajar untuk kenal Tuhan dan cinta sama Tuhan. Tapi ada satu kelemahan dia yang sampai hari ini mungkin masih belum dia bisa handle, yaitu dalam hal percintaan. Sorry to say, maksudnya perzinahan, teman semua. Dia cinta sama Tuhan, dia melayani Tuhan, tapi dia nggak bisa lepas dari kebiasaannya sama pacarnya, teman-teman. Tapi dia pengen supaya mamanya kembali sama papanya lagi. Dia kepengen mamanya untuk bisa pulih. Aku bilang sama dia, kalau kamu mau
mama kamu balik lagi sama papa kamu harus hidup dalam kebenaran. Itu yang pertama. Karena waktu kamu hidup dalam kebenaran, setiap nasihat, setiap kata-kata yang keluar dari mulut kamu, itu akan hidup. Dan itu akan mengubahkan orang lain juga. Tapi kalau kamu masih dalam kehidupanmu yang seperti ini, waktu kamu menasihati dia, kamu pun akan terintimidasi. Kamu pun akan tertuduh, oh ya gue juga masih sama. Seperti itu, gue juga masih jinah gitu loh. Gimana caranya gue yang berzina menasihati orang supaya gak berzina, itu kan satu hal yang aneh sebenarnya. Tapi ingat, waktu kamu hidup dalam kebenaran, waktu kamu berubah, kamu akan mudah berbicara sama orang, dan orang itu akan percaya sama kamu, karena perkataan itu hidup dalam kehidupan kamu. Dan dia mulai belajar, teman-teman semua. Kita nggak tahu ntar ke depan seperti apa, tapi itu yang sedang dia upayakan. Dan memang betul teman-teman, kalau kita nggak melakukan firman Tuhan, kita nggak hidup dalam kebenaran, kita kadang nggak punya kemampuan atau keberanian untuk ngomong yang benar sama orang lain. Tapi waktu kita hidup dalam kebenaran, kita bukan jadi orang yang menghakimi, bukan ya. Tapi kita akan menjadi orang yang berani memperkatakan yang benar juga kepada orang lain. Gimana kita orang yang suka mencuri, bilang sama orang supaya jangan mencuri. Gimana kita orang yang suka berbohong, bilang sama orang supaya jangan berbohong. Itu akan menjadi hal yang susah buat kita, kecuali kita berubah. Kecuali kita berubah. Dan Tuhan mau supaya kita belajar nggak cuma suka ngomong doang, atau nggak cuma suka menasihati doang, tapi kita menghidupi setiap apa yang kita katakan, dan kita katakan apa yang kita hidupi. Maka hal itu akan menjadi suatu hal yang berkuasa buat kita. 1 Yohanes 3 ayat 18, teman-teman. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Enggak cuma perbuatan, tapi dipertegas sama si Yohanes, dibilang dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Karena banyak orang yang ketika dia jatuh cinta sama orang lain, dia bilang kalau kamu cinta sama aku, harusnya kamu mau melakukan segala sesuatu dong untuk aku. Tapi meninggalkan konteks kebenaran di dalamnya, itu pun hal yang keliru. Oke, dia melakukan sesuatu karena dia cinta sama kita, dia cinta sama teman-teman. Tapi jangan lupa, dan dalam kebenaran. Jadi tetap ada batasan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita mau melakukan segala sesuatu juga karena kita bilang kita cinta sama orang lain, teman-teman semua. Tapi ketika kita cinta sama orang lain, pasti nggak cuma perkataan, ada tindakan juga, tentunya tindakan dalam kebenaran. Dan itu akan membuat kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan dalam hidup. Jadi orang-orang yang akan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Karena apa? Karena perkataan kita adalah perkataan yang hidup dan membangun. Amin. Pasal terakhir, teman-teman semua. Amsal 18 ayat 20 sampai 21 sebagai penutup. Amsal 18 ayat 20 sampai 21, firman Tuhan katakan, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Selalu ada dampak di dalam setiap apa yang kita suka perkatakan, teman-teman. Kalau kita suka ngomong kata-kata yang berbau kutuk misalnya, ya itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita, akan ada buah yang kita akan nikmati. Tapi kalau kita memperkatakan kata-kata berkat, kata-kata firman, maka akan ada buah yang baik juga yang akan kita nikmati. Dan itulah kebenarannya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Dan biar 3 hal ini menjadi pegangan buat kita, di mana ketika kita mau menjaga perkataan kita, kita harus jadi orang yang gak cuma suka buka mulut aja, tapi kita juga belajar untuk tutup mulut dengan cara apa? Dengar dan tahan diri. Jangan buru-buru kita ngomong sesuatu tanpa kita mendengar dengan clear, dengan detail. Kemudian belajar untuk suka deklarasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Lidah kita pakai memuji Tuhan, lidah kita pakai untuk memperkatakan firman. Dan terakhir, preach what we do what we preach. Jangan cuma kita sekedar suka menasihati, suka ngomong, tapi kita harus melakukan apa yang kita omongkan. Dan kita harus ngomongin apa yang kita lakukan. Dan itulah integritas dalam Kristen, dalam Tuhan dan semua, dalam kekristenan. Sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan jangan lupa juga bahwa setiap perkataan yang kita sering ucapkan, selalu ada buah yang akan kita nikmati nantinya. Entah buah yang baik atau buah yang buruk, tergantung dari apa yang kita suka ucapkan. So berhati-hati ketika kita berkata-kata, biar setiap perkataan kita jadi berkat buat banyak orang. Puji Tuhan, yuk kita dudukkan kepala, kita berdoa. Thank you God buat siang hari ini kalau kami sudah belajar bagaimana kami harus mulai belajar untuk menjaga perkataan kami. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang terus mengajarkan kami, meneguhkan hati kami sehingga kami jadi orang-orang percaya yang gak cuma suka dengar firman, tapi kami juga mau memperkatakan apa yang benar dan bahkan melakukan apa yang benar. Dan Tuhan disenangkan lewat kehidupan kami,
Dan kami juga jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terus urapi kami. Mampukan kami untuk kami memperkatakan apa yang baik, apa yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan hidup kami Tuhan kami percaya, Tuhan jagai, Tuhan sertai, Tuhan lindungi setiap kami. Thank you God, ini hidup kami. Kami serahkan semua sama Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap kita.